Guys, stop. Ya, guys, salam. Oke, kembali Salam lagi goblok ke atuh. Manawi Podcast. Nah, jadi eh ini episode keberapa ya? Kenapa pindah ke YouTube? Biar ada visualnya. Kita udah ini di Spotify udah malang melintang. Anjing kira-kira 2 episode ya. 2 episode padahal padahal nge-shoot geus episode 10 mah aya meureun. Oh, Persib anjing gorowokan. Oh, aya kan Persebaya isi. Coba Bener cek anjing. heula anjing. Bener apa sih, Persib? Bener konvoy anjing poe ieu. Oh, anjing, tapi ieu menang keneh. Oh, Persibayana. Persebaya nah, pan lamun misalkan ieu drop point langsung Yang juara mendingan sebenarnya. LS sih urang mah Persibna menang ge karasa Maksudnya juara pas keur menang pas gitu. keur menang kan lamun misalkan di Persibaya Eleh LS kan atau seri. jadi anti klimaks. Oh, maksudnya terame gitu nya Pas euna Persib menangna. main weh. Yang guys. Oke, nah jadi sekarang Jadi tuh kieu Persib teh guys. jadi Persib teh mau juara. Juara Mm-mm. hari ini musim ini mau back to back insyaallah kalau juara lagi. Kan nama sistemnya geus teu playoff-nya. Enak mah Langsung liga. langsung liga. Geus nyari 4 besar deui. Mas Hardi dari liga lagi gitu. Jadi Kan kembali siapa lagi ya. aing? Kita pertama kali ini Tuh kan cek aing ge anjing seri matana gorowokan teh. Oh. Jadi lamun misalkan ieu geus menang, onggeussan anjing tah 10+7. konvoy ya tuh ayeuna. Atuh anjing mau bisa balik atuh. Anti klimaks Yang geus bae lah. Dan kayak paling konvoyna ieu naon? nyangke lah. Weekend. Bye. Yang guys. Oke. Jadi Jadi gitu guys Persib. dia saya tutup ya Persib menang Persib menang. Sakieunya Sakit. episode pertama anjing. Ya, jadi kita kenapa pindah ke YouTube nah? Karena Tembak sih anjing. Kita teh kadang-kadang kalau mau ngejok visualnya tuh suka jadi punchline, tapi kalau misalkan di Spotify nggak dapet karena audio doang. Iya. Naon? Mana sih? Mana? Kalau kok Karena naon? Di mana di di dia maksudnya? YouTube. Oh, baiklah. Ya geus cobaan ya. Udah mau nonton di duit kan gitu. Dengan loba tuh. Udah sobat duit mah kalau kan. Jadi apa ini teh sih? Kenapa kita teh ngobrol? Teuing saha kamu siapa? Aku siapa? Nyata sih. Mik Iya lagi sih. nepi ka kieu ya. Ieu mik. Kita Lamun make parem bae nya ieu soalnya soalnya geus nges ngedrop. ngedrop ya teh. Geus kembung. Di awal teh ieu syuting ngetek di bulan September. Nepi ka ayeuna nepi ka ngedropna ieu can di-upload si Pasha karek. Kenapa itu teh? Episode. Kenapa itu teh bisa kayak gitu? Karena sia teu ngedit goblok. Ku aing geus dibedakeun eta kabeh mentahna. Oke, jadi Duit backgroundnya mentahna. kita tuh adalah Kami berdua adalah digital marketer. cuk saha mantep. Saya sendiri adalah seorang digital marketer. Sekarang lagi merintis sendiri, handle beberapa klien. Kalau pasca masih di advertisingan sih. di mana? Belum resign. Di mananya mah di tut gitu aja. Tapi ya begitulah kita pernah setim dulu. Ya, setim sama sebubur. Tim ayam ya, yang tim crow, yang tim Timothy, ting Ronald, atau nama eta. Jadi kita pernah sekantor. so asik ini geuleuh. Goblok. Kita orang ningali banget aing sorangan teh so asik. Itu naon atuh justru menurut asik teh kan meh mengundang hujatan netizen jadi rame. Anjing bung aing mah anjing Ku kan bakal terkenal gitu. Aing ku prestasi aing mah anjing terkenal anjing. Siapa yang ku press button? Jeung press release anjing. Anjing halus. Siap. Tuh jadi kita pernah steam terus sedivisi sekantor. Kita pernah handle klien bareng pokoknya mah loba lah. Keren lah aja pokoknya mun urang si Pasha mah. Sekarang lagi menjalani hidup masing-masing terpisah walaupun masih suka nongkrong. Ini tempat nongkrong kalau misalkan teman-teman lihat. Ini adalah salah satu kafe. Kita ada di langit. Yang ada di langit. Ini sebenarnya bagus kafe teh ini menyatu sama hotel cuman sepi we. Revenue-nya cuma dari kita doang. Jadi lamun misalkan orang teh enggak sih saya tutup yang maksudnya mulai orang langsung udah dasar gitu ya. Eta tulakan cenah ieu. Tulakan ya. Iya rek aya. Cenah masuk ka dieu cenah. Eta si eta barudak gitu walaupun aing mah tara mesen ya. Oh sia mah jeung tara masana aing hongko jeung aing mah masana no promo. 12.000. Ini kafenya di High Coffee. High Coffee itu letaknya ada di dalam Komplek Pascal 23. Pascal 23, kalau misalkan di Pascal 23 kalian nemu ada Ruhai Lobby, ini persis seberangnya. Di
di atasnya hotel nanti Hyper Inn ya. Hyper Inn. Hyper Inn, jadi kalian teman-teman cari aja Hyper Inn, terus di lantai paling atasnya itu isi Tuh, cafe ya ini. Binus. Jadi kita menghadap Binus sama Iya, Yellow. menghadap Binus sama Yellow Hotel di Sama situ Yellow kelihatan. Coldplay ya. Iya, sama Nah. Yellow Pages. Gitu. Jadi sebenarnya indah banget, ini lagi sunset ya di Ya, Tanah ini sunset. Anarki. Jadi tuh Masjid Agung Jaya tuh. Bener, Menara Masjid Agung Bandung dari sini kelihatan. Pokoknya view-nya mantap lah. Ini bagus banget panoramanya. Ya, gitu. Jadi geus nya eta Persib geus meunang sok naon deui tuh. Naon deui atuh? Persib meunang, hutang Ulah goblok era aing eta. Aing geus nyeun konten eta naon tapi deui hirup teh anjing. Persib meunang, hutang aing teh aing eta atuh hayang ngepost eta tapi anjing geus dicoretan aing ti kakak anjing eta. di kakaknya gitu. Jadi mau ngomongin apa hari ini? Hari ini kita mau membahas tentang apa ya namanya teh? Anjing jadi dragging kieu. Kayak di katonya di skip. Mana bisa Goreng ngedit- anjing, ngedit- bisa ngedit- ngedit goreng. Siap, siap. Geus bae ame ieu we ame natural lah. Natural. Kita bahas perkembangan digital marketing yang ada di Indonesia sekarang. Oke. Atau tahun Indonesia teh nya maneh we kumaha nu ngalaman lah ayeuna gitu. Maksudnya Nah, perkembangan digital skop kita marketing. aja, heueuh. Digital marketing tuh sekarang teh kalau orang lihat mah trennya adalah perang kreatif banyaknya. Bukan lagi perang apa ya? Apalagi advertising gitu ya. Advertising teh karena semua orang tuh sekarang Udah bisa gitu. udah ngejalanin. Mana lihat di Instagram lah ya. Iklan-iklan Meta, sertifikat Meta, belajar Meta segala macam udah banyak pisan gitu. Jadi sekarang tuh bener-bener kalau Meta teh udah kayak autopilot aja gitu. Ya. Memang kayak udah kewajiban brand untuk ngejalan itu gitu. Ya. Kalau dulu mah kan mana sekarang Buspos aja misalkan kalau orang-orang brand-brand owner Buspos dulu tuh lebih kerasa banget dibanding sekarang gitu. Ya. Dan kita ngiklanin buat direct ke Shopee gitu, buat direct ke marketplace. Efeknya dahsyat gitu ya. Efeknya dahsyat sekarang Langsung tuh jual karena apa laku pesaingnya juga banyak. Ya. Bahkan kalau kalian ngerti juga CPM sekarang tuh cost per impression berarti ya. Karena saingannya banyak, makin mahal ya makin mahal ya. gitu. Ya. Jadi sekarang mah kalau orang sih lebih ke kalau brand yang udah besar mungkin harus 360 marketing sih. Ya. Gitu. Semua marketing harus dijalanin dari ads mah benar wajib ya. Dari ya sekarang ada live shopping, ada affiliate, ada lagi apa ya? Nya email marketing dan segala macamnya itu wajib dijalanin sih karena community gitu ya, campaign community segala macam. Sekarang lebih kompleks banget gitu, lebih banyak banget yang diulik. Itu untuk brand-brand yang mungkin yang middle lah gitu. Itu untuk nge-push buat jadi brand yang lebih besar lah, lagi tuh mungkin effortnya harus lebih banyak lagi gitu. Sekedar nge-ads doang. Kalau brand-brand kecil mungkin ya dimulai dari sebetulnya dimulai dari ads masih bisa gitu ya. Ya, bisa. Cuman kesananya kan harusnya effortnya tuh lebih gitu. Dan anggapannya ads tuh bukan sebagai penentu revenue gitu ya, tapi memang sebagai suplementasi aja gitu. Betul. Bukan kita cuma bertumpu sama itu doang gitu. Kayak kita bertumpu sama obat terus sehat gitu kan. Kan sebetulnya mah henteu gitunya. Daharna kudu bener. Pola hidupnya harus teratur gitu segala macam kan. Ya jadinya emang bukan cuma ngandelin satu. Betul. Nah, pusing kan? Nah, makanya kita bisa bantu. So kalau misalnya mau telangkung ya mah ibadah ngobrol mah enggak. Ini teh kita ngobrolnya mungkin agak sedikit campur Sunda ya, dari awal pun udah kelihatan kita ya dari tadi pun ngomongin Persib gitu ya, udah jelas kita mah kan reject. Udah jelas kita mah ini hanya Galatasaray. Galatasaray. Jeung Botosani. Naon eta anjing? Ya klub Botosani. Anjing klub di mana sih? Belarus Botosani. Anjing. Soalnya judi siapa kapelong? Siapa ya parleynya anjing siapa kapelong pisan. Soalnya aing baheula pernah parley make eta menang. Judeng anjing masa 25.000 menang 800.000 anjing. Lumayan yang ka Jogja masa. Oh, eta ya. Langsung leungit teh alin. Langsung leungit deket tinggalan kereta. Oh, bener. Duit haram. Itulah ya. Tuhnya daging deh ya sorry kita masih magang jadi konten kreator. Sudah kita juga nggak pengen banget
dalam duit mah tadi si pasar geus loba lain ti dieu Amin, duit mah soba. lebih ke ngisi waktu aja. Tapi bae sponsor SUG, sponsor AdSense yang bae nya Goblok kumaha deui. viewer nah heula we sing loba ieu mah ditoton ku 10 ge geus syukur. Tonton ke 10 ge geus uyuhan anjing. Geus uyuhan. Aya nu Asin ngadeungkeun atuh. anjir. Heeh, bener. Uyuhan. Paling ieu mah paling durasi berapa sejam 40 menit Ya. lu mah ada 10 weh bertahan weh 10 anjir Hebat, eta hebat anjir gitu. Orang makasihin banget lah yang buat nonton sampai akhir mah anjing geus Gitu. pokona hebat pisan lah. Nah, jadi kumaha eta ti aing. Mun ti maneh kumaha? Betul. Urang teh sempat ngobrol jeung salah satu owner agensi yang cukup terkenal di Tangerang. Orang waktu itu sempat pengen masuk ke perusahaannya, tapi bukan perusahaan si agensinya. Perusahaan brand suplemen. Nah, orang pernah ngobrol ownernya sama. Ownernya sama itu tuh. Dia tuh bilang kalau emang tren agensi sekarang atau bukan tren agensi ya, tapi tren ads yang mana kan sebetulnya agensi iklan sebetulnya udah lumayan cukup banyak ya, cukup menjamur gitu. Ya bener sih, maksudnya emang sekarang tuh ngiklan udah nggak kayak dulu, karena emang trennya dulu mah kan maksudnya kayak emang belum banyak yang main juga, jadi ketika ngiklan tuh ya tampilnya tuh yang mana bisa langsung teratas gitu kasarnya mah gitu. Digital ya ini konsepnya digital digital. gitu. Ya. Misalkan ngiklan di Instagram atau di mana gitu, mana rek landing ka mana ge eta jadi sales gitu. Rek landing ke landing page atau ke Shopee-na langsung atau ke Instagram mana gitu ya, terus mana langsung ke Linktree gitu. Komodil landing Kertajati gitu kan jauh aja cai itu. Yang sepi di Kertajati mah. Kuna mah kasutanya. Sutana ge CGK cengek. cengek. Ya gitu, maksudnya memang udah nggak bisa, istilahnya tuh udah bisa nggak diandelin tapi bukan berarti dihilangkan ya. Betul. Karena memang itu salah satu tools aja. Maksudnya kalau misalkan kita ya kayak tadi aja, ibaratnya lamun orang dahar mah ya lamun misalkan sayur nama kan berarti seratna Ya. gitu nya. Ads-nya juga gitu. Mana mau sehat atau revenue-nya mau maksimal lamun misalkan ads-nya teu di dahar Bisa gitu. sebenarnya bisa. Kurang ya, bisa. Mana nggak usah makan ads terus. Tapi memang di maintain pertama kalau misalkan owner mana sebagai owner tuh gaul banget lah gitu. Maksudnya dalam arti Ya. sekarang tuh community banget. Ya. Banyak ya sekarang orang lihat banyak Ya. brand-brand tuh menggait community banget. Ya. Mau itu collab sama Artis, musik atau misalkan komunitas-komunitas di gaming misalkan. gaming dan segala macam. Kalau misalkan bisa mingle sama itu, Ya. mungkin jadinya full organik di situ bisa sih. Ya. Gitu. Tapi memang harus terus Di maintain. 2 bulan sekali, sebulan sekali harus terus. Sedangkan kalau ads ya udah aja gitu ya nyala terus bisa dijalan gitu. terus. Sebenarnya ya bisa-bisa ya, tapi apalagi kalau misalkan Apa-apa itu di-combine sama ads juga. Benar. Itu mantap pisan gitu. Iya. Pada akhirnya kan sebetulnya adalah impresi ya atau traffic gitu. Ya. Maksudnya kan kalau dulu yang zaman-zaman konvensional traffic paling banyak di mana sih? Misalkan di koran gitu ya, lama sacana elektronik gitu, medianya di situ gitu. Itu di stopan loba. Beda goblok beda traffic aja. Traffic light. Terus setelah itu misalkan berkembang ke radio, orang rame-rame iklan di radio gitu. Perusahaan radio duitnya banyak karena orang pada masang iklan gitu di sana. Berlanjut ke TV sama juga. Nah, sekarang tuh karena memang digital udah makin masif, ya orang-orang pada berlomba buat iklan di digital gitu. Tapi ya tadi semakin banyak tayangan gitu ya, semakin banyak orang yang iklan, kan jadi variasi gitu nya. Orang tuh butuh variasi karena lama-lama tuh jenuh gitu. Nu ditinggalikeun teh nyaeta we gitu. Konsepnya gitu, kontennya gitu-gitu oge. Berarti lebih ke impresi diperbanyaknya. Betul. Berarti sebenarnya impresi itu nggak dapat dari advertising doang gitu ya, digital doang. Tapi contoh teman kita ada yang live 24 jam gitu ya. Itu kan berarti kan terus di-maintain si impresinya. Itu organik nggak pakai ads gitu. Benar. Itu selalu datang. Terus kalau misalkan affiliate mungkin kalian sebarin ke nano influencer gitu kan ya. Itu kan banyak tuh, trafficnya banyak tuh. Nah, itu bisa juga sih sebenarnya kalau misalkan emang mau dialokasikan budget ads ke hal-hal itu ya. Itulah sistem marketing tuh. Maksudnya kayak nggak hanya melulu kita mau scale up budget gitu. Scale up-nya boosting ads enggak juga, tapi ada banyak hal yang bisa dimainin, terutama terutama tadi live bisa dimainin, terus juga affiliate juga bisa dimainin, terus juga buat campaign untuk community itu juga bisa gitu, atau misalkan collab sama Disney dan lain-lain IP segala macam itu juga bisa dilakuin. Jadi sekarang tuh lebih kompleks banget. Enggak, ini
message Anjing, keren gitu. ya. Abang jamna halus ya. Hah? Abang jamna halus. Bong Marcos. Siap halus. Gitu. Apalagi sekarang orang-orang tuh udah pada pinternya. Maksudnya udah bisa membedakan mana iklan mana enggak gitu. Betul. Dan iklan pun sebetulnya mana yang menarik mana enggak gitu. Kan kalau misalkan teman-teman lihat iklan di Instagram ataupun di TikTok gitu ya, yang kelihatan tulisan sponsor tuh jelas gitu ya. Betul. Mana yang iklan mana yang bukan gitu. Kalau misalkan memang kontennya nggak seru, nggak menarik gitu, udah mah nggak menarik, monoton lagi. Itu sebetulnya kan memang apa ya, trustnya tuh ya sekarang orang udah makin pintar, trustnya tuh nggak bisa dibeli gitu, tanda kutip. Kan si iklan teh tanda kutip kita beli Opsi lebih banyak. beli atensi gitu ya. Ketika nampilin si konten, orang dipaksa buat lihat gitu. Ketika hal lainnya tidak di maintain ataupun tidak diperbanyak, kayak yang tadi Maneh bilang, ya trustnya tuh akan berkurang gitu karena orang lihat iya mah mayar hungkul gitu, yang ninggalin konten si iya gitu. Jadi memang gitu sih, makanya dibagilah objektif sebenarnya. Harus juga menentukan objektif. Membuat campaign pun sebenarnya dari awal juga membuat konten atau campaign kan turunnya konten, itu juga harus ada objektif. Mana sebenarnya bagusnya memang semua funnel dilakukan, tapi memang funneling itu adalah tahapan objektif dari marketing lah. Ada 3 sih biasanya, 4 sih biasanya. 1 awareness. Yang paling atas. Awareness 2, tuh berarti semakin banyak. Sebenarnya nge-reach-nya tuh semakin banyak. Karena kan bentuk corong nih, funnel kan. Bentuk corong. Nah, tujuan awareness-nya buat apa? Buat orang noleh, at least noleh. At least noleh buat nih ada nih brand ini menjual ini gitu. Yang kedua adalah consideration. Ntar kalau awareness nggak usah ngiklan tapi nepok pundak boleh nggak? Nggak usah ngiklan, tapi nepok pundak kan biar noleh. Kan karena ngiklan maksudnya kalau buat noleh dungkul mah. Jadi KB aja nih jalan gitu kan anjing. Gitu. Jadi bisa balik deh. Oh iya. Tadi awareness biar orang tahu ada brand kita. Biar orang noleh aja. Sebenarnya objektifnya adalah ngebesarin impresi. Impression kita tuh harus besar, harus banyak gitu. Semakin banyak orang, semakin menjangkau orang, semakin orang lihat tayangan iklan kita, semakin bagus lah. Gitu. Nah, tapi memang si awareness ini teh awareness lah ya. Awareness yang kedua consideration. Consideration ini di sini biasanya kita objektifnya adalah main-main ke kita, ke platform kita. Mau itu link klik, mau itu ke website kita, mau itu ke marketplace kita, atau mau itu chat ke WA kita, atau mau kalau misalkan kita punya aplikasi, mau ke aplikasi kita gitu ya, sekedar download aja gitu, lihat-lihat aja. Jadi kalau consideration lebih ke kalian kalau misalkan ada toko banyak gitu ya, atau pasar baru gitu banyak, consideration tuh kayak lihat-lihat bahannya, bahannya ini, harganya segini, nyari tokonya lah ya di mana gitu. Iya. Terus tokonya ini, brandnya ini, modelnya kayak gini, bahannya seperti ini, harganya seperti berapa gitu. Itu consideration. Nah, udah tuh dijejelin conversion. Yang ketiga ya. Nah, conversion itu orang-orang yang memang udah datang ke situ tuh udah buat beli gitu. Udah misalkan aing riders gitu, atau misalkan colornya misalkan riders gitu. Misalkan color rider gitu. Ya udah aing memang suka pakai itu rider, aing cari di marketplace, terus ya udah aing memang mau beli itu gitu, itu conversion. Nah, keempat ini yang paling sebenarnya ini harus penting di maintain sebenarnya, yaitu dari marketing. Ada marketing itu loyalty atau retention. Jadi sekarang gini, aing tuh udah beli riders nih ya, color nih ya, udah beli riders. Perlu dong aing tuh di-trigger lagi untuk beli, ya kan? Atau kamera sih teh murah. Nah, jadi si retention ini teh dijejelin diskon, kalau misalkan lu udah ya itu ya, lu udah apa ke brand orang, geus meuli. Gitu. Udah dapat awareness-nya, udah dapat traffic-nya, udah beli juga. Masa sih nggak beli lagi gitu. Itu retention. Jadi keempat ini tuh memang harus dijalanin, tapi tergantung urgensi si brand itu. Kalau biasanya kalau misalkan brand-brand awal jarang nggak sih main awareness? Cek mana? Itu brand awal tuh awareness dulu nggak sih yang di ini? Karena kan mereka belum punya kolam tuh. Oke. Mana awareness dulu? Kalau bagi orang consideration langsung. Karena kalau orang awareness dulu lama tahapannya. Sedangkan
Mana kalau punya, iya ini tergantung budget mana ya. Misalkan mana misalkan mana budget pas-pasannya. Sok cak selawe. Misalkan budget mana pas-pasan banyak. Mana itu lila Misalkan mana budget mana pas-pasan. Nah, mana mending awareness atau consideration? Mun aing jujur consideration. Kenapa? Awareness itu kan bisa di-track menurut aing. Mana bisa nge-track awareness nggak? Kalau consideration, karena kita ada link klik, dipasangin pixel aja, itu bisa ke-track gitu. Jadi orang langsung loncat ke consideration. Terus kalau consideration udah bagus, langsung conversion. Terus udah conversion udah bagus, langsung di marketing. Nah, ini mah orang ya gitu ya, strategi orang. Kalau misalkan nanti udah ada BEP lah, atau misalkan udah stagnan, bukan stagnan, udah sustain, udah punya secara cash flow-nya udah bagus, baru main awareness. Orang seperti itu. Si awareness ini, karena kan kita udah di consideration, udah di conversion, udah main di marketing. Perlu nggak sih scale up? Scale up itu dalam arti perlu nggak sih menyebarkan luas lagi orang-orang baru. Nah baru di situ kita udah punya base-nya, udah punya kolamnya. Kita mau besar kolamnya pakai awareness. Kalau orang seperti itu. Jadi terkadang tuh memang kalau itu case-nya, kalau realitanya orang kayak gitu ya. Tapi kalau mana budgetnya gede banget, apalagi ada investor, boleh banget. Itu semua funnel sikat aja gitu. Masuk akal kalau ini case-nya udah praktisnya. Maksudnya orangnya melakukan hal eta gitu. Tapi kalau misalkan secara tahapan mah, iya gitu. Maksudnya kan secara hierarkinya gitu ya. Kan awareness heula, consideration, terus ke sales gitu atau conversion. Walaupun orangnya sebenarnya melakukan apa yang maneh bilang, karena kan ketika kita ngarahin buat ke conversion teh, kita dapat si impresinya juga gitu ya. Dapat si impresinya, dapat kliknya juga gitu, dapat si salesnya gitu harapannya kalau misalnya ternyata ada penjualan. Kalau misalkan memang budgetnya dikit, ya setuju sih kalau misalkan bisa langsung skip gitu ya, ataupun langsung bypass ke Soekarno Hatta. Samsat. Samsat pabrik baju. Ya, siap pabrik baju. Mending ke sales sih, karena dari situ ya memang kelihatan siapa yang bisa langsung beli sama produk-produk kita gitu ya. Cuman kalau misalkan memang ada budgetnya berlebih, ada baiknya memang disekat gitu ya, ataupun kalau misalkan kita suka bilang ada media plan-nya gitu ya, mana yang buat conversion, mana yang buat traffic, mana yang buat awareness juga gitu. Jadi semua funnel lebih rapih lah gitu, ataupun ada tahapan-tahapannya yang bisa kita capai semuanya gitu. Tapi kadang-kadang misalkan awareness lamun misalkan maneh punya apa ya? Misalkan maneh punya kekuatan di selain budget gitu. Misalkan relasi maneh cukup oke gitu ya. Kan sebetulnya brand tuh bisa ke teman-temannya, misalkan ayolah barter value gitu sama teman-temannya. Itu kan sebenarnya tahap awareness juga gitu ya. Endorsement ataupun kayak mungkin afiliasi ke teman-teman sekitar gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa ngejangkau juga followers-followersnya yang cukup banyak gitu ya, dan beragam juga tuh si marketnya. Jadi ya sebetulnya si ads tuh cuman buat sebagai lamun sepak bola mah tinggal ngasupkan, tinggal finishing gitunya. Jadi si build up-nya mungkin dari si endorsement ataupun ya tadi sih awareness yang kecil-kecil dulu itu. Seorang bari ya banyakot si Ya betul sih. Jadi sebenarnya kenapa orang langsung ngelangkahin si awareness langsung ke consideration, karena awareness tuh bisa dilakukan gak sama ads gitu, yang tadi mana bilang gitu. Sesimpel teman-teman kita aja repost. Ya benar. Repost feed kita. Apa sih lu ngomong apa? Jorok gue gampar lu anjing sumpah. Secara legalitas boleh apa enggak? Apanya maksudnya? Apa? Anjing. Ya, jadi sebenarnya awareness tuh bisa dilakukan seperti itu. Jadi makanya untuk brand-brand awal sih karena ngekat budget juga ya. Jadinya budget si awareness mah ya udah dikasihin aja ke teman-teman relasi segala macam. Makanya langsung ke consideration. Orang kayak gitu. Jadi nyamannya juga di kantor dulu kan. Pasti brand-brand awal tuh pasti kita menangani brand-brand owner yang pengen UMKM yang mana revenue-nya. Kalau mana sama main di awareness terus mana revenue-nya masuk gitu. akal. Karena awareness itu tahapannya adalah cukup lama sih menurut aing gitu. Gitu. Maksudnya bisa kena dampaknya itu mungkin paling cepat 3 bulan berikutnya gitu. Iya.
kayak gitu. Itu pun harus Apalagi konsisten. apalagi kalau misalkan kita jualannya adalah produk-produk yang punya saingan korporasi menurutnya gitu. Misalkan jika FMCG kan kita ngalahin parfum apa sih gitu, kayak Wardah, kayak apa sih gitu. Ya jika Parfum naon sih iya nu gede? humans. Human gitu yang udah lumayan terkenal gitu kan di lokal. Kalau skincare misalkan Wardah ataupun Skintific atau apalah Azarin gitu kan, butuh awareness-nya lumayan lama juga gitu kan. Ditambah kalau cuman dari ads doang nggak dapat trust-nya gitu ya. Makanya memang kalau misalkan dari awareness sendiri ya baiknya mah kayak yang punya sekalian ningkatin trust gitu ya. Betul. Misalkan ke customer gitu minta review atau ya tadi gitu barter value sama KWA kecil dan lain-lain. Itu sih harusnya juga jadi salah satu opsi lah ya gitu, biar nggak cuman tanda kutip ngandelin budget doang gitu, Ya. gede-gede budget gitu kan kasar nama. Ya. Bisa lebih efektif sih. Ya. Tuh yang nanya tuh. Oh, pembagian budgetnya. Tahu nanya pembagian budgetnya. Oke, bagaimana sih Kak pembagian budgetnya cenah gitu cenah. Oke, pembagian budgetnya tergantung. Ya, kalau kita sih sebenarnya kita bagi dua ya. Ada NV, ada RMK. Itu singkatan. NV itu apa? NV itu new visitor. Kalau RMK itu remarketing. New visitor itu apa? New visitor itu orang-orang yang memang tidak pernah tahu brand kita lah intinya. Jadi belum pernah. Ya contohnya belum pernah visit platform Instagram kita, belum traffic ke kita, belum tahu brand kita tuh apa segala macam. Kita menjangkau orang-orang yang belum tahu brand kita lah intinya. Nah, si new visitor ini pasti lebih besar dibandingin si remarketing. Kalau remarketing tadi orang-orang yang udah visit di retention lagi sama kita gitu ya. Ayo dong beli lagi dong, jejelin diskon, jejelin apa. Itu remarketing. Nah, NV ini kan berarti kan secara kolam audiens lebih banyak. Ya sekarang bayangin aja orang yang nggak tahu brand kita sama orang yang tahu brand kita kan lebih sedikit yang tahu brand kita kan. Jadi secara pembagian budgetnya biasanya ya ini di luar aktivasi 70% buat NV sih. Ya. Biasanya 70% buat NV pasti lebih gede, 70%, 30%-nya buat retention. Gitu. Jadi pembagian objektifnya gimana? Apakah di consideration atau di awareness atau di conversion? Itu tergantung balik lagi ke brandnya. Menyesuaikan. Kalau orang biasanya memang dibanyakin dulu di traffic lebih banyak, di consideration lah, di consideration baru dari consideration ke conversion gitu. Nah, karena apa? Karena dari consideration bisa langsung dilahap sama si retention ini. Gitu. Karena kan kita ke track ya. Kalau misalkan kalian nih ini ke tracknya gimana gitu ya. Jadi kalau di Meta nih ya, Meta Ads ya, di semua platform lah. Cuman katakanlah Meta Ads aja. Meta Ads ini misalkan kita dipasangin pixel gitu mau ke website atau marketplace. Nanti orang yang link klik dari ads atau orang yang visit dari ads atau di organik juga nanti ke track database ke kita. Nih orang-orang yang udah visit ke kita. Nah, visit ke kita bisa diolah datanya. Bisa ditembakin, bisa mencari orang yang mirip seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa ngegedein consideration? Karena banyakin dulu orang. Jadi orang masuk beli nggak ya? Bahannya kayak gini, tapi di brand sebelah kayak gini. Nah, orang-orang yang lagi bimbang kayak gitu, jejerin lagi sama remarketing, sama si retention itu. Nih, produk kita tuh memang bagus nih, ada diskon loh segini-segini. Nah, jadi orang yang bimbang itu tuh bisa ditarik sama kita gitu. Jadi konsepnya itulah sebenarnya. Makanya pembagian budgetnya pasti NV 70, remarketing 30. Beda kalau sama aktivasi. Kalau aktivasi misal double date 12 gitu. Sekarang kan apa ya? Kadang orang-orang yang udah beli dari kita teh pasti mana pernah gak sih beli Nike? Mana nungguin diskonnya gak sih kapan? Oh iya. Nike diskonnya kapan ya? Oh di PVJ aja Nike diskon segala macam. Nah, itu kan kita sebagai remarketingnya atau retentionnya si Nike kan. Nah, makanya kalau misalkan diaktifasi di double date biasanya antara 50-50 budgetnya NV sama remarketing, new visitor sama remarketing atau lebih gede 60-40 biasanya. Benar-benar. Gitu. Kalau di hari-hari biasa ya maksudnya kalau persentase kan tadi kalau dari Pasya mungkin di sekitar 70-30 ya. Sebenarnya kalau misalkan dari angka mah itu menyesuaikan ya. Tapi biasanya kalau di momen-momen biasa pasti mayoritas tuh di new visitor ya gitu. Ya, mayoritas paling banyak di 60-40 gitu, mau itu di 80-20 bahkan bebas. Bisa di 100 sampai 0 gitu kan. Bisa. Jadi kalau misalkan kita brand baru banget atau misalkan brandnya yang secara produknya mungkin gampang kejual gitu ya, yang murah ataupun yang itu new visitor kayak brand-brand cewek itu kan sebetulnya cewek cukup impulsif ya. Dari segi kelakuan gitu maksudnya. Aksesoris yang gitu-gitu kan yang murah-murah gitu 10 ribuan sampai 50 ribuan kan begitu mah sebetulnya mau 100 sampai 0 pun ya sekalian
nambah orang-orang baru gitu ya buat brand yang belum punya kolam gitu. Jadi kan kudu kayak Karang Seta. Kudu kasih liwangi anjing lamun teu ka itu tuh kaca ater nya ngaranna mah gitu. Catar mah jeung lain kolam Heeh, jadi kasih Anjani we apa si Anjani saha nu boga cater. Saha si Wawu. Si Wawu anjing Wawu jengkol. Waluh dong. Gitu. Ya, jadi sebetulnya pada intinya gitu ya harus ngerti sih si brand kita tuh tahapannya ada di mana, posisinya ada di mana. Pemilihan audiens mestinya disesuaikan sama itu. Kalau misalkan emang si brandnya ngerasa kita masih butuh orang-orang yang belum tahu gitu ya buat dijangkau, ya kenapa enggak gitu, bisa diperbanyak di situ aja. Kalau misalkan memang kita baru ada, bahkan lamun cek orang banyak ke musim-musim promo pun atau ke aya promo tuh enggak Envy ya banyak ya. iya gitu, maksudnya di Envy pun sebetulnya kalau misalkan produknya bagus mah gitu, nggak ada bariernya gitu ya, maksudnya bariernya cukup tipis, nggak ada masalah gitu. Ya. Kalau misalkan mau ditembakin ke NP yang cukup banyak, Betul. harusnya pun ya masih bisa menghasilkan sales yang oke lah gitu. Ya. Nggak butuh apa ya, nggak butuh pengenalan cukup banyak lah gitu di sana. Gitu. Jadi ya itulah, mungkin ada teman-teman di sini yang pengen ya ada brand tapi ya bingung digital marketingnya, semoga membantu ya. Kalau misalkan mau banget mah tinggal hubungi kami agar promo. Ya sebenarnya kita bisa bantu-bantu lah. Sangat bisa sih harusnya mah. Sangat maksudnya bisa. Mau itu dari apa ya, kita mungkin background-nya adalah di advertising-nya gitu ya, tapi digital marketing harusnya sih secara scope-nya lumayan general gitu, Ya, kita mengertinya. Bahkan sebetulnya kayak yang tadi dibilang, kita udah nggak cuman sekedar di ads-nya doang gitu ya, tapi dari segi bisnisnya juga gitu. Ya, Jadi betul, secara harus sehat. scope-nya gitu, bahkan bisa dibilang ya udah bisnis konsultan aja gitu, Betul, secara general gitu. Tapi memang spesialisnya di teknis gitu ya, si akarnya tuh dari digital marketing ya, lah digital gitu. marketing. Kita bisa ungkap banyak. Betul. Ini ada orang hukum udah ngelirik-lirik dari tadi. Iya, boy, pengen ngomong ini kayaknya pengen diajakin orang legal. Nah, jadi itu sih, tapi itu baru secara general ya, digital marketing belum lagi dibagi per industri. Betul. Terus belum lagi per platform itu beda cara mainnya gimana, belum lagi per tipe per daun per daun mana apa di mobil teh per daun per keong tahu aing. Ya gitu, jadi ini secara general aja, mungkin bisa dibahas selanjutnya kita. Boleh. Per industri mau apa gitu. Kieunya juga namanya aja konten mah. Iya gitu we, teu kudu ngedit. Paling make bumper teh kudu dulanya. Bumper gitu. Make ieu we, make non temanggi aing. Ku yang daguan ya. Aing pelongkeun main mana pressure. Teu parem konten. Teu parem gitu, jadi memang ya gitulah. Untuk melong jam we sih ya. Henteu ya ieu teh. Message ku aing. Message tuh. Nya tuh. Jadi itu ya sebenarnya general. Mungkin naon deh ya, mungkin ditulis di kolom komentar aja jika geus gede wae. Oh, banget nih subscribernya. Kolom komentar kalau nah kita nih nyari subscriber tuh adalah dalam rangka mencari new visitor ataupun nyari kolam biar bisa nanti ditembakin dari konten-konten baru. Terus sebenarnya ini juga jadi ajang apa ya? Ajang contoh ya. Aplikasi lah gitu. Cobain ya. Jadi kayak misalkan kita cobain kayak gini, entah nggak tahu kalau ada budget atau enggak buat pakai ads gitu ya. Cuman kita pengen cobain strategi, nanti kita liatin lah ya. Kayak mungkin jadi viewersnya berapa, terus analisa kita dari analitiknya kayak gimana dari YouTube, terus kita bakalan nge-maintain ya tadi visitor marketingnya kayak gimana, banyak hal. Coba ya. Mungkin kita nggak ada produknya di sini tapi ya pengen cobalah. Itu ya hal baru juga sih sebenarnya. Siapa tahu yang punya produk terus mau kita bantuin itu juga kan nanti bisa tuh. Oh iya itu. Iya, benar. Oke, gitu aja ya. Mungkin tutup, Pak. Orang ya mic-nya parem, Pak. Tutup ya. Jadi sampai bertemu lagi, mungkin nggak tahu upload kapan. Langsung bisa langsung. Ya, siap. Jadi sekarang ada visualnya. Kita di Spotify tanpa visual kayak males-malesan gitu ya. Semoga aja ini bisa ini namun anu ngadangukeun sih eta ge. Gitu. Ya udah dah. Cenana heureuy nya maksudna teh lain siga nu kumaha gitu, channel-channel serius atau naon ieu mah. Orang happy-an we gitu. Iya. Maksudnya dibawa santai. Ya bawa santai, insight dikit-dikit lah gitu. Ya. Kita ceritain background-nya di digital. Oke. Sip. Oke. Bye-bye. Kita udah maghrib lihat tuh ya. Si
ya mau jadi ustad lah cenah. Oke, thank you udah mendengarkan. Dadah.